Terobosan Ye Yuan berada di titik kritis, dan tiba-tiba dia merasa bahwa kekuatan timnya cepat hilang, dan dia tidak dapat mendukung terobosannya. Munculnya situasi ini membuatnya merasa sedikit tidak bisa dijelaskan. Ketika saya berkedip, saya melihat satu orang lagi di sebelah saya, dan orang ini jelas sedang menerobos. Badai Yuanli pihak lain jauh lebih kuat daripada miliknya sendiri, dan itu jelas kekuatan prajurit kristal yang kental. Ye Yuan segera memahaminya. Meskipun orang ini sangat marah, tetapi dari sudut pandang pihak lain untuk memilih menerobos, itu jelas tidak baik. Untuk orang seperti itu, Ye Yuan tidak akan pernah sopan. Mulut Ye Yuan sedikit miring, dan hatinya mencibir, ingin bermain perampokan Yuanli. Saat kamu menangis, karena pihak lain ingin bermain, maka cukup bermainlah dengannya. Tampaknya saya merasakan mata Ye Yuan, Li Changyu juga menoleh untuk melihat Ye Yuan, dan membuat gerakan ibu jari ke bawah, makna provokasi sangat kuat. Itu terlalu sombong, orang ini benar-benar menunjukkan sikap marah, sungguh ketika aku tidak ada siapa-siapa. Yah, aku ingat, dia mengenakan pakaian kaisar surgawi. Dia adalah murid surga. Apa, murid Tian Qianzong? Mengapa kita lari ke Yunyun Zong kita untuk menerobos kerajaan? Apakah kamu bodoh? Di mana dia datang untuk menerobos kerajaan? Dia di sini untuk menendang pavilion. Dia menjarah terobosan Yuanli sendiri di sisi Ye Yuan, membiarkan Ye Yuan menerobos kegagalan, dan membuatnya di depan begitu banyak orang. Sikap seperti itu benar-benar menipu saya. Ini yang aku katakan, tapi hari ini para muridnya benar-benar kuat. Kita harus membuat banyak persiapan sebelum menerobos wilayah, dan kemudian menemukan tempat di mana tidak ada yang akan mundur. Dia baik, dan dia berlari lurus untuk menerobos. Ketika Anda melihatnya, jelas ada banyak kekuatan cadangan, seolah-olah menerobos wilayah adalah praktik umum baginya. Aku mengatakan bahwa kamu tidak bisa tumbuh dengan ambisi orang lain dan menghancurkan prestise kamu sendiri. Kamu tahu bakat Ye Yuan, mungkin akan ada keajaiban. Murid Yun Yunzong mengakui asal-usul Li Changyu dan menjadi sandera. Meskipun sebagian besar dari mereka belum pernah melihat Tianganzong, mereka semua tahu hegemoni Tianganzong. Namun, Ye Yuan tidak tahu apa-apa tentang itu. Menghadapi provokasi Li Changyu, dia hanya tersenyum dan berdiri. Provokasi yang membosankan ini, Ye Yuan terlalu malas untuk memperhatikan. Dalam pandangan Ye Yuan, provokasi ini hanyalah jalan yang cerdas. Anda meneriaki saya, bukankah saya masih kembali? Cara terbaik untuk menyingkirkan arogansi satu sama lain adalah dengan saling mengalahkan. Yakinlah secara lisan, Ji Lingyin. Ye Yuan menghela nafas dengan ringan. Saya melihat tangan Ye Yuan bergerak seperti hantu, dan segel membuat banyak kata. Tiba-tiba, badai Ye Li Yuanli menjadi ganas lagi. Awalnya, badai Ye Li Yuan Ye menjadi sangat tipis di bawah penjarahan Li Changyu, dan ada bahaya menghilang kapan saja. Namun, pada saat ini, badai Ye Li Yuan Ye seperti darah ayam. Dia dirampok banyak kekuatan dari Li Changyu, dan dia masih tumbuh. Sebagai seorang apoteker penyelingan tingkat tinggi, Anda harus menguasai segel yang tak terhitung jumlahnya. Apoteker pemurnian kadang mengumpulkan kekuatan untuk meningkatkan kualitas jamu. Ini adalah mimba yang relatif rendah. Ye Yuan sering menggunakannya ketika ranah dunia relatif rendah. Kemudian, ketika ranah itu tinggi, jarang digunakan. Namun, saat ini, masih sangat terampil dan efeknya sangat kuat. Dengan panduan dari India, badai Ye Li Yuan Ye seperti pusaran air, terus tumbuh. Haha, aku mengatakan bahwa Ye Yuan tidak akan mengakui kekalahan begitu mudah. Bagaimana dengan kondensat Tianganzong? Di depan Ye Yuan, dapatkan kapak di pintu, dan gantung dirimu. Ya, menunggu Ye Yuan menjarah cahaya dari sisinya dan melihat bagaimana dia bisa menerobos. Sampel kecil, kesombongan juga untuk melihat objek. Dalam menghadapi kejeniusan niat sejati, kematian akan sangat menyedihkan. Haha, melihat bahwa Ye Yuan berbalik, Sekte Yunyun memiliki wajah. Meskipun mereka tidak terlalu akrab dengan Ye Yuan, mereka sudah menganggapnya sebagai milik mereka. Terutama dalam menghadapi provokasi orang luar, rasa identitas ini akan diperbesar tanpa batas. Li Changyu jelas menyadari perubahan ini dan tidak terkejut. Ada celah yang tidak dapat diatasi antara bagian tengah kristal yang terkondensasi dan bagian tengah dari lingkungan spiritual. Dia menerobos wilayah yang disebabkan oleh dunia, dan dia dapat ditarik kembali oleh roh-roh kecil di tengah cairan. Tidak heran kata-kata Luo Qingfeng tidak diketahui sebelumnya,
Tapi itu seperti harga diri. Sekarang sepertinya agak rumit. Oh, itu benar-benar sedikit hal yang baik. Tetapi jika kamu pikir kamu bisa memenangkanku, itu akan terlalu naif. Kembalilah padaku. Suara rendah, momentum Li Changyu telah melejit lagi. Akibatnya, badai kekuatannya menjadi lebih ganas. Yuan Li, yang semula dirampok oleh Ye Yuan, sekali lagi kembali ke badai Yuan Li Changyu. Upaya Ye Yuan sekarang bingung. Dan langkah Li Changyu adalah untuk mengejutkan murid Yun Yunzong. Apa, orang ini telah mempertahankan begitu banyak kekuatan cadangan? Bukan, dia suara, takut dia akan menyusul terobosan Jingjing. Benarkah murid-murid Tianganzong begitu kuat? Lelucon, lihat usianya, beberapa tahun lebih tua dari saudara yang tidak bersalah, tetapi kerajaan telah melampaui saudara yang tidak bersalah. Menembus 5 kristal dapat menyebabkan kekuatan seperti itu, kekuatannya takut bersama dengan orang tua kita. Muridnya hampir, apakah ini kekuatan utama pertama dari wilayah selatan? Tidak heran mereka berani menjadi begitu sombong, kekuatan ini, bagaimana sekte lain bisa dibandingkan? Ye Yuan tidak akan mati. Itu dijarah seperti ini. Ini masalah kecil bagi Ye Yuan untuk menembus kegagalan. Mungkin itu akan melukai yayasan. Sampai batas tertentu, kekuatan badai Yuan Li dapat mewakili kekuatan dan potensi seorang pejuang. Badai Yuan Li ketika Ye Yuan menerobos beberapa kali lebih kuat dari rata-rata orang, yang dapat mencerminkan kekuatannya sampai batas tertentu. Badai Yuan Li Changyu begitu kuat sehingga kekuatan sejatinya jelas jauh lebih kuat daripada keempatnya. Adapun kekuatannya yang sebenarnya, itu tidak mudah untuk dievaluasi, tetapi itu pasti keterlaluan. Melihat adegan ini, wajah Luo Qingfeng tidak terlalu tampan. Dia memperkirakan bahwa kekuatan Li Changyu diperkirakan jauh lebih buruk daripada Mo Yuntian, dan usianya hampir 10 tahun lebih muda dari Mo Yuntian. Setelah 10 tahun, level apa yang bisa dicapai Li Changyu? Dan Luo Qingfeng yakin bahwa kekuatan Li Changyu ada di antara para murid, pasti bukan yang teratas. Luo Qingfeng tidak berani memikirkannya. Kesenjangan antara generasi muda begitu besar, dan di mana masa depan Zhongmen. Saya dapat menanggung beban penghinaan, dapatkah saya benar-benar menunggu sampai hari ketika Yu Yunzong bangkit? Luo Qingfeng tidak bisa menahan keraguan. Kesenjangan antara dua sekte berkembang langkah demi langkah, tidak menyusut. Dan, setelah hari ini, setelah kemunduran seperti itu, bisakah Ye Yuan tumbuh dengan lancar? Di bawah penjarahan Li Changyu, badai Ye Li Yuan Ye semakin kecil. Murid Yu Yunzong melihat pemandangan ini, dan tidak bisa menahan perasaan rubah mati. Ini adalah Yu Yunzong, tidak, hari pertama Southland. Apakah itu sudah dikalahkan? Meskipun mereka tidak berdamai, mereka semua tahu bahwa ini adalah kejahatan tanpa perang. Lawannya, terlalu kuat, Ye Yuan jenius, tapi itu hanya roh jiwa, dan lawannya adalah jenius skala besar pertama di selatan. Mungkin pada potensinya, Ye Yuan Zhang Li Changyu memiliki beberapa jalan, tetapi untuk sekarang, Li Changyu adalah ranah besar Ye Yuan. Sebagai gantinya orang lain, bahkan jika kekuatan penuh Li Changyu tidak memenuhi syarat, ia akan menyerah secara langsung. Namun, Ye Yuan adalah prajurit cairan roh kecil-kecil, dan dia mendorong keluar kekuatan penuh dari sisi lain. Awalnya, Li Changyu adalah wajah yang santai bahkan di tengah-tengah terobosan. Sekarang dia sudah kencang dan dia jelas berjuang. Meskipun Juling Yin Ye Yuan hanyalah segel tingkat sangat rendah, tetapi rumor Ye Yuan sangat dalam, dan sangat mudah untuk menjarah Yuan Li darinya. Dalam menghadapi situasi ini, Ye Yuan adalah wajah yang ringan, seolah-olah dia tidak ada hubungannya dengan dia. Saya melihat dia mengeluarkan beberapa kristal Yuan dan menembaknya, berubah menjadi beberapa aliran cahaya dan terbang ke beberapa arah. Yuan Jing adalah kristal yang dibentuk oleh kekuatan langit dan bumi, mengandung Yuan Li yang kuat dan murni. Sebagian besar murid di Zhongmen menggunakan Yuan Jing. Di dunia pejuang, Yuan Jing juga digunakan sebagai mata uang. Yuan Jing sangat langka, bahkan murid inti tidak memiliki hak untuk menggunakannya. Hanya murid elit yang akan memiliki jumlah produk berikutnya yang sangat kecil. Tentu saja, sebagai penatua Ye Yuan, para penatua bulanan juga dapat ditugaskan ke beberapa Yuan berikutnya. Beberapa Yuan Jing yang baru saja ditembak Ye Yuan adalah semua Zhong Yuan Jing. Ini adalah kali terakhir ia menyelesaikan misi 9 produk, dan Tian Feng memberikannya kepadanya. Saya memainkan begitu banyak kristal Yuan China dan melihat mata semua orang lurus.
Ini benar-benar sebuah kemewahan. Apa yang Ye Yuan ingin lakukan? Sama seperti Zongbin Yuanjing. Dia adalah identitas murid inti sebelumnya. Di mana kamu ingin dia datang? Orang-orang telah diganggu untuk menghadapi wajah. Apakah kamu masih memiliki hati untuk memikirkan ini? Batuk, bukankah ini momen kegembiraan? Kamu bilang Ye Yuan melakukan ini. Apakah sulit baginya untuk memiliki kesempatan untuk menang? Cara Ye Yuan tidak terbatas, dan mungkin ada peluang untuk memenangkan pertempuran. Dengan begitu banyak produk Cina, Ye Yuan tidak akan melempar batu untuk bermain. Yah, apa yang terjadi? Bagaimana perasaanku bahwa pasukan terdekat tampaknya telah dievakuasi? Pada saat ini, Li Changyu berkonsentrasi pada penjarahan kekuatan dan menerobos, tapi dia tidak melihat langkah Ye Yuan. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang salah. Yuan Li di dekatnya tiba-tiba menjadi jauh lebih intens, dan ada tren yang semakin banyak. Ketika saya membuka mata, Li Changyu terkejut. Beberapa lampu terang melintas di sekitar Ye Yuan, dan pasukan di dekatnya menjadi semakin keras. Mengumpulkan fraksi. Nak, apakah kamu gila? Dantianmu akan diledakkan, seru Li Changyu. Ye Yuan menoleh dan menatapnya. Dia tersenyum dan berkata, tidak ada pemakaman denganmu. Li Changyu berteriak, maniak. Kamu orang gila, berhenti. Ye Yuan menggunakan Zongbin Yuanjing sebagai barisan dan mengatur susunan polifasik Orde Ketiga. Awalnya, dengan kekuatan lingkungan cair Ye Yuanling, tidak mungkin untuk mengatur susunan polilingual urutan ketiga. Namun, ia dengan terampil menggunakan badai Yuanli yang dikumpulkan Li Changyu, dengan sabuk kecil, 4 atau 2, dan berhasil mengatur formasi seperti itu. Metode pembentukan sudah dimulai, dan Yuanli, yang lebih dari 10 mil jauhnya, telah hampir diambil oleh Polisole. Kekuatan seperti ini, apalagi Li Changyu, konglomerat kecil, adalah kondensat dari 9 senjata berat di sini. Jangan berani menggunakan badai kekuatan seperti itu untuk menerobos. Ye Yuan melakukan ini, dan bagaimana melihatnya adalah tentang melakukan hal yang sama. Jika keduanya terus menerobos, mereka hanya akan dibunuh oleh Yuanli. Badai Yuanli ini jelas telah melampaui batas yang dapat ditanggung Li Changyu. Apakah saudara ini tidak suka ikut bersenang-senang? Aku telah membawakanmu kesenangan lebih, bagaimana kamu tidak berbaikan? Ye Yuan masih tersenyum. Pada saat ini, Li Changyu memiliki kungfu dan pertengkaran Ye Yuan, dan kemudian dantiannya akan meledak. Ada sesuatu untuk dikatakan, aku hanya ceroboh, kamu harus terlebih dahulu menarik formasi dan mengatakannya. Kata-kata Li Changyu sudah memiliki beberapa konsesi. Sekarang untuk Li Changyu, itu juga panah pada tali, harus dikirim. Jika dia menyerah pada terobosan, dia pasti akan dilawan, mempengaruhi terobosan di masa depan. Jika dia terus menerobos, bagaimana dia bisa menderita badai kekuatan semacam ini? Awalnya, saya ingin memberikan tampilan yang bagus kepada Yu Yunzong. Pada saat ini, sulit untuk mengendarai harimau. Ye Yuan tertawa. Saya berkemauan sendiri, orang lain mencari saya untuk bermain, saya harus bermain sampai akhir. Jika Anda tidak bermain, Anda dapat memilih keluar. Kamu, baiklah, aku harus melihatnya, bagaimana kamu bisa mati sendiri. Li Changyu menggertakkan giginya, kalau begitu jangan khawatir tentang kamu. Ye Yuan tidak peduli, Li Changyu telah memutuskan untuk tidak bermain, dia ingin menghentikan terobosan dan menarik diri dari badai Yuanli. Waktu penarikan Li Changyu tepat. Badai Yuanli yang berkumpul dalam pertemuan para roh sudah terbentuk. Dia bahkan mundur pada saat ini, dan Ye Yuan ingin menariknya. Li Changyu masih tidak percaya, Ye Yuan benar-benar berani menerobos ranah di sini. Li Changyu secara paksa menghentikan terobosan dan segera melakukan serangan balik. Dia hanya merasa tenggorokannya manis, dan darah akan disemprotkan, tetapi dia terpaksa menekannya. Dia berjuang untuk melompat, benar-benar bergegas keluar dengan badai dahsyat. Pada saat ini, badai Yuanli telah menjadi hampir substantif, terlihat dengan mata telanjang, seperti tornado. Li Changyu dapat dengan mudah mundur, tetapi juga menunjukkan bahwa kekuatannya sangat kuat. Setelah jalan-jalan, Li Changyu tidak memiliki kebanggaan sebelumnya, dan kostum tiangan Zong di tubuhnya tergores oleh badai Yuanli. Meninggalkan badai Yuanli, Li Changyu tidak tahan lagi, dan darah besar menyembur keluar. Dia baru saja berusaha untuk menerobos, tetapi dia terpaksa menghentikannya. Dia tampaknya menderita serangan balik yang kuat dan telah menderita cedera internal yang serius.
Terobosan tidak berhasil. Lain kali Li Changyu ingin menerobos 5 kristal, itu tidak mudah. Tentu saja, dengan bakat Li Changyu, itu masalah waktu untuk menerobos, tetapi itu pasti akan menunda dia untuk waktu yang lama. Memikirkan hal ini, Li Changyu sangat tertekan, kali ini benar-benar mencuri ayam dan tidak melampaui beras. Namun, melihat Ye Yuan, yang masih di tengah badai, hati Li Changyu memancarkan sentuhan kesenangan. Hahaha, anak ini benar-benar berkemauan sendiri. Aku akan rela bermain sampai mati. Badai Yuan Li yang sangat keras, aku harus melihat bagaimana kamu bisa menerobos. Ye Yuan di mata badai, dan pakaiannya berkibar. Pada saat ini, kemarahan hebat dari sisinya, hampir mencekik. Terobosan Ye Yuan telah memasuki momen kritis. Kekuatan yang begitu keras, rata-rata orang tidak bisa melakukan pemurnian, apalagi menerobos ranah. Namun, kekuatan aliran dalam tubuh jauh daun dan in vitro menghasilkan kontras yang kuat. Yuan Li yang keras dan singkat memasuki tubuh Ye Yuan dan segera menjadi sangat pintar. Dalam menghadapi Dewa Ling Yang Jiuyang, tingkat. Kekuatan ini sangat layak disebut. Namun, pada saat ini, Yuan Li terlalu banyak, Ye Yuan terus memperbaiki, dan segera mencapai titik kritis dari 7 arwah yang berat. Ini akan menerobos, ini sedikit lebih buruk. Saya harap Ye Yuan tidak ada hubungannya. Bagaimana kabarnya sekarang? Terobosan adalah waktu yang paling berbahaya. Menembus kemacetan membutuhkan banyak tenaga, seperti membanjiri gerbang. Tapi begitu gerbang dibuka, tidak mudah untuk menutupnya. Ya, biasanya kita menerobos dan kita akan berkumpul bersama dan badai kekuatan nyata sesuai dengan kerajaan, sehingga kita bisa mengendalikan. Tapi sekarang badai Yuan Li ini telah jauh melampaui batas yang Ye Yuan bisa tahan. Gerbang terbuka, aku takut. Adalah Gili. Melihat bahwa Ye Yuan akan menerobos, Li Changyu, yang terluka parah, sedang berseru, likuiditas roh kecil-kecil berani menerobos badai Yuan Li yang begitu dahsyat. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata-kata yang mati. Aku akan melihatmu sedang diledakkan. Puing-puing, ekspresi seperti apa kamu dari orang-orang Yu Yunzong, hehe. Pada saat ini, momentum Ye Yuan tiba-tiba naik, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jelas, dia berhasil menembus kemacetan 7 roh dalam satu napas. Hati semua orang menyebutkan mata orang buta, dan bahkan banyak orang tidak tahan melihat mata mereka tertutup. Mereka tidak ingin melihat adegan di mana Ye Yuan diledakkan. Pada saat yang sama, kekuatan Ye Yuan semakin melonjak, dan telah berubah menjadi kondisi berkabut, yang menunjukkan seberapa kuat konsentrasi pusat badai. Kabut tebal menutupi bentuk Ye Yuan, dan dunia luar tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam, tetapi semua orang tahu bahwa Ye Yuan berkelahi dengan banjir. Pasti, dia sudah mati. Bocah ini juga bakat pribadi. Dia bisa mengatur susunan polifasik tingkat ketiga yang begitu kuat. Kekuatan mata hampir menjadi cairan, bahkan jika aku menerobos mata, pada saat ini, saya khawatir itu sudah meledak, belum lagi semangat 7. Li Changyu langsung menghukum mati Ye Yuan. The Sovereign, Ye Yuan, he. Murid yang menerima Li Changyu khawatir. Luo Qingfeng menarik napas dalam-dalam dan menghela nafas, pada saat ini, hanya Ye, dia dapat membantu Ye Yuan, kuharap dia bisa hidup. Ini kedengarannya seperti kurang percaya diri, dalam hal ini, kemungkinan bisa melarikan diri dari kelahiran terlalu kecil. Waktu berlalu, dan masih belum ada gerakan di mata, harapan semua hancur sedikit demi sedikit. Jika Ye Yuan bisa keluar, itu akan keluar sejak lama. Sekarang, dalam hal ini, saya khawatir, ada begitu banyak kejahatan. Pada saat ini, Li Changyu mengambil ramuan obat yang mengendalikan cedera internal dan kembali ke Luo Qingfeng. Luo Zongsu, aku tidak sabar untuk menunggu. Setelah sekian lama, tidak ada gerakan, anak itu mungkin sudah meledak menjadi segumpal daging. Li Changyu tampak bangga. Setelah mendengarkan pernyataan ini, Luo Qingfeng merasa dingin di seluruh, dan Li Changyu tiba-tiba merasakan tekanan kuat menyapu. Aku melihatmu di wajahmu di hadapan tuanmu. Apakah kamu pikir aku bisa menerimanya dengan bebas? Jika tuanmu ada di sini, aku masih menghindari 3 poin. Ada kristal terkondensasi di depanku. Benarkah ketika saya becek, Luo Qingfeng mengambil kekuatan yang kuat dari lautan jiwa setengah langkah, dan Li Changyu tidak bisa bernapas. Berbagai provokasi Li Changyu akhirnya mengganggu pemilik yang ini. Mampu menjadi penguasa sebuah sekte,
Luo Qingfeng tidak berarti orang tua yang baik yang dapat dibantai. Alasan mengapa dia membuat keputusan yang sempurna adalah untuk meningkatkan waktunya dan untuk mendapatkan waktu agar generasi muda Yu Yunzong tumbuh dewasa. Tapi sekarang Ye Yuan masih hidup dan mati, harapan terbesar Zhongmen akan meledak, yang juga membuat kesabaran terakhir Luo Qingfeng hilang. Setelah harimau menunjukkan taring mereka, rubah dan harimau Li Changyu akan memiliki sedikit ruang untuk bertahan hidup. Luo Qingfeng penuh dengan momentum, dan Li Changyu hanya merasa bahwa dia ditekan oleh gunung, dan bahkan giginya berderit. Pada saat ini, Li Changyu tahu bahwa leluhur Yu Yun yang tampaknya lemah dan tidak kompeten ini memiliki kekuatan yang begitu kuat. Tekanan yang begitu kuat, Li Changyu hanya merasakan tuannya sendiri. Mungkinkah dikatakan bahwa kekuatan Luo Qingfeng bukan lagi tuan? Bagaimana ini mungkin? Kamu berani memindahkanku. Aku, utusan surgawi. Apakah kamu takut meluncurkan perang Zhongmen? Li Changyu menggigit giginya. Luo Qingfeng mencibir, kamu lebih baik berdoa agar Ye Yuan tidak bersalah. Kalau tidak, aku akan membawamu untuk mengorbankan bendera hari ini. Perang Zhongmen. Apakah kamu berpikir bahwa kamu dapat memicu perang Zhongmen? Kamu terlalu tinggi untuk melihat dirimu sendiri. Zhong dapat membunuh Yu Yunzong saya dengan mudah, dan maukah Anda menunggu sampai sekarang? Li Changyu mendengar kata-kata itu tiba-tiba terbangun, wajahnya menjadi pucat, dan kakinya lembut dan duduk di tanah. 8 sekte utama memiliki kekuatan mereka sendiri, dan mereka saling terkendali. Aku tidak sebagus sekte langitmu, tetapi perang sektarian bergerak di seluruh tubuh. Apakah tuanmu tidak takut dengan 7 lainnya bersama-sama? Lagi pula, milik kita saat ini adalah masa depan mereka. Para tuan itu tidak bodoh, bisakah Anda tidak memahami ini? Kata-kata Luo Qingfeng menyayat hati, dan wajah Li Changyu semakin putih dan putih. Murid Tian Qianzong dulunya sombong, dan Yu Yunzong sangat rendah hati, sehingga Li Changyu berpikir bahwa Yun Yunzong hanyalah kesemek yang busuk. Dia ingin mencubit bagaimana cara mencubitnya, dan bahkan Luo Qingfeng tidak melihatnya. Sekarang sepertinya dia hanya badut yang melompat, tidak jauh di depan Luo Qingfeng. Tanpa kekuatan laut, tidak ada hak untuk berbicara dalam komunikasi antara Zhongmen. Siapa yang bisa berpikir bahwa Luo Qingfeng, yang selalu dikenal karena kelemahannya, memiliki sisi yang canggung. Melihat kabut tebal, Li Changyu tiba-tiba menemukan kesalahan fatal hari ini. Dia menyentuh skala balasan Luo Qingfeng. Dan anak ini bernama Ye Yuan adalah skala kebalikan dari Luo Qingfeng. Dari mana Li Changyu tahu apa yang dipikirkan Luo Qingfeng? Luo Qingfeng sekarang berpikir bagaimana menjelaskannya kepada Tuan Misterius Ye Yuan. Keberadaan kuat hingga tak terbayangkan itu, begitu Anda datang untuk meminta seseorang, menunggunya menjadi Yu Yunzong, juga merupakan bencana. Jika Ye Yuan benar-benar mati, apa yang dia takutkan? Dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik misterius, Tiangan Zong bukan apa-apa. Pada saat itu, saya takut bahwa pintu ke pintu tidak akan menghentikannya, tetapi Kaisar Tianzong juga akan sulit melarikan diri. Saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa Ye Yuan adalah jenius tak tertandingi yang ditemukan oleh Yun Yunzong saya. Ini adalah masa depan Yun Yunzong saya. Jika dia memiliki 3 celana pendek dan 2 hari ini, Anda pasti. Luo Qingfeng sangat kuat. Li Changyu merasa kulit kepalanya mati rasa, dan dia bisa merasakan kemarahan Luo Qingfeng. Ini bukan untuk menakuti dia. Apakah kamu gila? Untuk seorang jenius yang belum dewasa, dia tidak akan ragu untuk memprovokasi perang Zhongmen. Li Changyu merasa bahwa dunia ini terlalu gila. Luo Qingfeng sebenarnya tidak ragu untuk menjadi musuh Tian Ganzong karena semangat kecil. Meskipun ia bukan generasi muda yang paling kuat, Li Changyu adalah salah satu yang paling menjanjikan. Qi Zongtao sangat menyayanginya. Jika dia meninggal, Qi Zongtao tidak akan mau menyerah. Meskipun perang Zhongmen berubah dan bergerak ke seluruh tubuh, bukan tidak mungkin untuk keluar. Li Changyu tidak bisa membantu tetapi melihat kabut tebal lagi, dan wajahnya tiba-tiba terlihat panik. Luo Zongsu, lihat! Li Changyu berteriak ke arah badai Yuan Li. Luo Qingfeng melompat dalam hatinya dan melihat ke sana. Dia melihat bahwa badai Yuan Li melemah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Pelemahan ini tidak hilang, tetapi dikumpulkan ke arah mata. Sepertinya itu tersedot oleh sesuatu. Luo Qingfeng terlihat seperti kondensat, hati hampir melompat keluar dari mata orang buta. Tidak peduli apa yang terjadi, setidaknya Ye Hao masih hidup. Jika tidak,
badai Yuanli akan berangsur-angsur menghilang, bukannya tersedot seperti ini. Selama Ye Yuan tidak mati, apapun bisa dikatakan. Sekelompok murid Yun Yunzong rupanya juga menemukan perubahan ini, meskipun beberapa tidak diketahui, tetapi setidaknya itu menunjukkan bahwa Ye Yuan masih hidup. Apa yang terjadi? Ye Yuan, dia masih belum mati. Luar biasa, dia sebenarnya mendukung ini untuk waktu yang lama dalam badai kekuatan yang terwujud. Apa yang dia lakukan? Jawabannya harus segera diungkapkan. Soalnya, kabut tebal mulai menghilang. Gaya diserap dengan sangat cepat, dan kabut tebal berangsur-angsur memudar, menunjukkan garis yang kabur. Semua orang menatap tajam ke arah badai, dan garis besarnya menjadi semakin jelas. Semua orang bisa melihatnya, itu Ye Yuan. Melihat bahwa Ye Yuan tidak mati, ada suara siulan di kerumunan. Tanpa sadar, mereka sudah menganggap Ye Yuan sebagai pasangan mereka dan menjadi wajah Yu Yunzong. Anda Yunzong telah tertindas di tahun-tahun ini, dan setiap murid merasakan hal yang sama. Sayang sekali ada orang yang jenius seperti itu sekarang, dan jika sudah mati, sayang sekali. Baru saja, masing-masing dari mereka merasakan tipuan dari Tian Ganzong, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tanyakan pada dirimu, tidak peduli siapa mereka di Ye Yuan, mereka tidak bisa melakukannya Ye Yuan. Bahkan di Yun Yunzong, seorang murid dari 4 kristal ditempatkan di sebelah Li Changyu, dan akhir terakhir mereka juga dikalahkan. Ye Yuan, selamatkan wajah mereka semua. Penanaman Ye Yuan di lingkungan Cairling tidak hanya memaksa Li Changyu untuk mundur dengan serius, tetapi ia selamat dengan selamat. Dalam hati mereka, Ye Yuan telah menjadi pahlawan bagi seluruh Yun Yunzong. Lihat, apa yang sedang dilakukan Ye Yuan. Bukankah itu rohnya? Kekuatan-kekuatan itu tampaknya telah diserap oleh pedangnya. Tampaknya benar, tapi, bagaimana alat spiritual menyerap begitu banyak kekuatan? Tunggu, kecuali, keduanya saling memandang dan melihat warna mengejutkan dari mata yang lain. Mereka semua mengatakan hal yang sama, pengorbanan. Li Changyu juga menunjukkan warna yang mengejutkan, dan mengambil jalan napas dingin, dia benar-benar menggunakan Polylings untuk mengorbankan roh. Anak ini, benar-benar hanya seorang remaja. Luo Qingfeng sama mengejutkannya. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar menggunakan hukum temu untuk mengorbankan pedang Changhua. Namun, melihat ekspresi mulut Li Changyu yang tertutup, hati Luo Qingfeng bahagia. Luo Qingfeng sangat keren di dalam hatinya, tetapi mulutnya pingsan, barangnya benar-benar murah, Ye Yuan he. Masih 2 bulan dan 16 tahun. Selamat, hidupmu telah diselamatkan. Ketika saya mendengar kata-kata Luo Qingfeng, Li Changyu merasa seperti lega, dan punggungnya sudah basah oleh keringat. Setelah beberapa saat, kekuatan-kekuatan kekerasan itu telah diserap hampir. Changhua Jian diam-diam diskors di depan Ye Yuan, tetapi pada saat ini sedikit kurang sombong, sedikit redup dari sebelumnya. Ye Yuan perlahan membuka matanya, dan pedang Changhua membuat suara, kerang, dan itu meluncur ke langit. Semua orang melihat pita terbang di udara, seperti burung kenari di tempat yang mengantuk. Perasaan bahagia menginfeksi semua orang. 32 alat pertahanan. Dalam sekejap mata, 8 senjata terlarang menjadi 32 belenggu. Ye Yuan, dia benar-benar luar biasa. Sangat sulit untuk mengorbankan roh. Sangat sulit untuk menambahkan larangan. Penting untuk memastikan bahwa larangan yang baru ditambahkan tidak bertentangan satu sama lain, dan bahwa kekuatan harus ditingkatkan. Pemimpin umum taktik tidak mau memberikan tambahkan larangan pada roh. Kecepatan kultivasi itu aneh, dan aku telah menguasai arti sebenarnya. Aku mendengar bahwa rumor dan dao juga sangat tinggi. Sekarang, bahkan rumornya begitu kuat, apakah dia masih seorang manusia? Rasakan kekuatan larangan pedang Changhua baru, semua orang takjub. 8 dilarang untuk 32 larangan, ini adalah lompatan besar. Jika roh juga dapat dipraktikkan, maka 8 larangan menjadi 32 larangan akan naik ke 2 bidang besar. Lompatan yang sangat besar, untuk roh, kekuatannya akan meningkat. Dapat dikatakan bahwa Changhua Jian telah berubah menjadi kelahiran kembali, dan tidak mengherankan bahwa itu akan sangat bersemangat. Tampaknya itu sudah cukup untuk bermain. Changhua Jian Wanghua memiliki konvergensi tertentu, dan kebetulan jatuh di tangan Ye Yuan. Membelai pedangnya, Ye Yuan juga cukup puas dengan pekerjaannya. Di dunia hari ini adalah batas yang bisa dia lakukan. 32 pedang Changhua yang dilarang dapat mendukungnya menggunakan laut.
Kemartiran Ye Yuan sangat tinggi, dan kemartiran 32 larangan tidak ada artinya baginya. Itu hanya terbatas pada dunia, dan agak sulit baginya untuk melakukannya. Itu terjadi bahwa Li Changyu datang dan mengacaukannya. Ye Yuan tiba-tiba memiliki kilatan cahaya, dan dia mengatur pertemuan para roh untuk mengorbankan pedang Changhua. Dengan pemahaman Ye Yuan tentang pedang dan pedang melayang Qingyi lebih dalam dan lebih dalam, terutama ketika menggunakan ribuan bunga terbang, pedang Changhua 8 dilarang secara bertahap menjadi terentang. Hanya mengambil keuntungan dari kesempatan ini, Ye Yuan membuatnya sukses dalam satu kali kejadian. Singkirkan pedang Changhua, Ye Yuan datang ke arah Luo Qingfeng dan menyapa dia, tetapi dia tersenyum pada Li Changyu, saudara ini tampaknya bukan Yunyun Zong saya, tetapi kali ini membantu. Saya sangat sibuk, Ye Yuan bersyukur di sini. Melihat Ye Yuan dengan senyum di wajahnya, Li Changyu merasa lebih tidak nyaman daripada memakan lalat. Meskipun susunan urutan ketiga Ye Yuan kuat, tidak mungkin untuk mengumpulkan begitu banyak kekuatan. Alasan mengapa gerakan sebesar itu dapat disebabkan adalah karena Ye Yuan telah menggunakan metode 4 atau 2 untuk membuat sejumlah besar badai, dan badai vitalitas 2 orang telah diperbesar tanpa batas. Ye Yuan Qiang juga seorang prajurit cair spiritual. Jika tidak ada badai Yuan Li berdasarkan keduanya, di mana sombong lebih dari 10 mil. Li Changyu memiliki tenggorokan yang manis dan luka dalam yang baru saja ditekan telah kambuh, dia hampir menyemburkan darah, dan dia ditahan olehnya. Changyu adalah tamu Tian Ganzong. Itu benar-benar memiliki gaya murid besar dan membantu orang untuk menjadi dasar kebahagiaan. Luo Qingfeng melanjutkan dengan pisau. Sekte Surgawi. Ye Yuan tampak kosong dan tampaknya belum pernah mendengar nama itu. Luo Qingfeng tertegun dan tidak bisa membantu tetapi mengatakan, kamu tidak tahu Tianzong. Ye Yuan tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan berkata, murid itu berasal dari tempat kecil, dan pengetahuannya dangkal. Aku benar-benar tidak tahu Tianzong. Luo Qingfeng berkata dalam hati, menjelaskan Tianganzong adalah mayor pertama di wilayah selatan, kepala 8 sekte utama. Changyu adalah murid yang bangga dari para tetua Tianganzong. Anda adalah sesepuh saya, saudara ini adalah dipanggil. Li Changyu kaget, Ye Yuan, pada usia ini, sudah menjadi penatua Zongmen. Hanya saja dia tidak punya waktu untuk terkejut. Ye Yuan tiba-tiba menyadari, itu sama, Tian Ganzong benar-benar layak menjadi mayor pertama di wilayah selatan. Para murid para sesepuh begitu menyangkal diri, lebih suka membantu orang lain di alam mereka sendiri. Jauh dari bersyukur, Li Changyu akhirnya tidak bisa menahannya, dan darah menyembur keluar, yang sudah menyakitkan. Kedua pria itu bernyanyi satu, dan Li Changyu masih muda. Dari mana dia mendapatkan kesenangan? Namun, Ye Yuan benar-benar tidak tahu tentang Tian Ganzong, tapi dia tidak bernyanyi dengan Luo Qingfeng. Efeknya sama, ... 2 hari kemudian, cedera Li Changyu sedikit membaik, dan Luo Qingfeng memanggilnya. Pada saat ini, Li Changyu banyak bertemu, dan dia tidak sombong ketika dia pertama kali tiba. Ladang gas Luo Qingfeng hari itu benar-benar menghentikannya. Apakah luka di tubuhku lebih baik? Luo Qingfeng bertanya seolah-olah dia adalah anggota keluarga. Belum lagi ini baik-baik saja, menyebutkan ini, hati Li Changyu seperti rasa sakit terkena. Sudah jauh lebih baik, terima kasih Luo Zong atas perhatianmu. Li Changyu tertawa, yah, itu lebih baik. Aku datang ke Yunyun Zong untuk ini, ada apa? Kata Luo Qingfeng. Ketika berbicara tentang topik itu, Li Changyu dengan cepat menyatu di hatinya dan berkata, saya menemukan sebuah rahasia di wilayah daerah Tianzong. Saya ingin datang ke sini dan harus ada banyak hal baik. 8 sekte utama saya di wilayah selatan selalu dalam napas yang sama, dan Tuan telah mengirim 7 para murid pergi ke 7 sekte dan mengundang semua orang untuk mengeksplorasi rahasia. Luo Qing depan tanpa wajah, tetapi hati mulai mencari tahu tujuan hari itu. Apa yang sama dengan gas, apa hujan dan embun, hanya menipu anak berusia 3 tahun. 8 sekte utama dari wilayah selatan, termasuk sekte Yunyun, masing-masing memiliki kecil 99. Yunyun Zong tidak pernah di jantung selatan, dan hutan belantara penjaga pintu selalu dikembalikan ke utara. Tentu saja, ini hanya mimpi yang jauh. Kenyataannya adalah bahwa Yunyun Zong hanya dapat bertahan hidup di celah-celah berbagai sekte di wilayah selatan. Tian Ganzong selalu sangat sombong, belum lagi rahasia wilayahnya sendiri, rahasia rumah orang lain,
mereka juga akan menemukan cara untuk berbagi sepotong makanan. Pasti ada iblis dalam situasi abnormal. Untuk mengatakan bahwa Tian Ganzong sangat baik, si bodoh tidak percaya. Tetapi saya harus mengatakan bahwa Tian Ganzong melemparkan umpan yang sangat menarik. Luo Qingfeng memperkirakan bahwa Zhongmen lain takut dia tidak bisa menolak undangan ini, karena bahkan dia sendiri patah hati. Apa perkembangan Zhongmen? Sumber daya, Yuan Jing, Tian Cai di Bao, Gong Fa, senjata, Del. Seberapa banyak dari hal-hal ini menentukan kekuatan Zhongmen. Tianganzong adalah sekte terkuat di wilayah selatan, menempati 40% sumber daya di wilayah selatan. Dan 7 master lainnya bertambah, hampir hanya 60%. Sumber daya inilah yang menjamin bahwa Tian Ganzong selalu menjadi pemimpin. Di antara mereka, Tian Cai di bawah adalah barang yang sangat penting dalam sumber daya. Penggunaan harian para murid Zhongmen, ramuan obat yang digunakan dalam budidaya, adalah konsumsi besar. Tanpa akumulasi sumber daya ini, Zhongmen tidak dapat terus berjalan, bahkan jika fondasi Anda dalam. Dari mana harta ini berasal? Rahasia, misteri melekat pada ruang kecil tanpa batas, karena kelangkaan sumber daya manusia, banyak. Harta karun alam sering lahir. Ada beberapa rahasia di berbagai sekte di wilayah selatan, dan rahasia ini dikendalikan oleh gerbang utama. Rahasia-rahasia ini dikenal sebagai rahasia, dan bahaya di dalamnya telah dibersihkan oleh gerbang utama. Rahasia penemuan Tian Ganzong jelas merupakan misteri yang tidak diketahui. Ada sangat sedikit manusia di dunia rahasia, tetapi ada banyak monster dan bahaya alam lainnya. Menjelajahi misteri adalah tugas yang sangat berbahaya. Jangan berkata apa-apa lagi, Tian Ganzong mengundang sekte-sekte lain untuk mengeksplorasi rahasia bersama, takut bahwa itu adalah ide untuk membawa lebih banyak pakan meriam. Adapun apakah ada rencana lain, Luo Qingfeng tidak pandai menilai sekarang. Rahasia apa? Kamu membicarakannya. Luo Qingfeng tidak bergerak. Ini adalah misteri yang tidak diketahui. Kami telah mengirim orang untuk menjelajahinya. Ada harta yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Dikatakan bahwa ada banyak ramuan urutan ketiga dan kuasi 4, dan ada banyak ramuan urutan keempat, beberapa di antaranya sangat langka. Herbal dapat ditemukan di sana, kata Li Changyu. Luo Qingfeng tiba-tiba tersenyum dan berkata, apakah itu tidak sesederhana itu? Saya tidak mendengarkan ini, apa yang Anda temui di dalamnya? Li Changyu mengubah wajahnya, tetapi dia dengan cepat pulih dari normal. Dia berkata, kami mengirim total 3 tim, dan seluruh pasukan hancur. Luo Qingfeng mengerutkan kening, siapa yang semuanya dikirim? Di hadapan Luo Qingfeng, Li Changyu memainkan roh yang sangat bersemangat. Orang ini terlalu pintar, setiap pertanyaan ada di idenya. Di masa lalu, karena dia rendah hati dan toleran, semua orang selalu berpikir bahwa dia adalah generasi yang lemah dan tidak kompeten. Sekarang sepertinya orang ini hanyalah pribadi. Sekarang Luo Qingfeng telah membuka giginya di depan Li Changyu, dan tentu saja tidak perlu menyamar. Li Changyu menemani dan dengan hati-hati berkata, pertama kali saya memimpin tim adalah tahap awal kristal kondensasi. Kedua kali saya memimpin tim adalah tahap tengah kristal kondensasi. Ketiga kalinya, adalah seni bela diri kristal terkondensasi. Oh, karena itu seluruh pasukan, bagaimana kamu tahu berita di dalam? Luo Qingfeng berkata dengan ringan. Li Changyu diam-diam berteriak pada rubah tua itu dan berkata, artis bela diri terakhir yang dipadatkan dan dihancurkan dari kematian keluar dan membawa kembali pesan-pesan ini. Dan tidak butuh waktu lama baginya untuk mati. Itu juga merupakan misteri yang tidak diketahui. Bahayanya berbahaya, tetapi hal-hal di dalam benar-benar menggoda, sehingga Tuan Besar mengundang semua orang untuk menjelajah bersama. Luo Qingfeng mengangguk dan berkata, kamu kembali beristirahat dan biarkan aku memikirkannya. Setelah pengunduran diri Li Changyu, pintu di kamar tiba-tiba terbuka, Ling Xiaotian, Xiao Jian dan Ouyang Yu keluar. Di belakang mereka mengikuti Ye Yuan, yang baru saja menerobos. Apa pendapatmu tentang undangan Tian Ganzong? Beberapa orang duduk, Luo Qingfeng bertanya. Pembukaan pertama Xiao Jian, Kaisar Surgawi akan memiliki hati yang baik. Saya tidak percaya untuk membunuhnya. Menurut pendapat saya, ini adalah jebakan. Ling Chuan Tianxiu kata-kata seperti emas, berkata, tidak bisa pergi. Ouyang Yu terdiam untuk sementara waktu dan berkata, saya tidak berpikir kemungkinan jebakan terlalu besar. Sebaliknya, saya ingin membuat kita lebih mungkin melakukan umpan meriam.
Luo Qingfeng diam dan bertanya, bagaimana menurutmu? Menjelajahi misteri yang tidak diketahui seperti itu, mustahil bagi semua gerbang utama untuk mengirim pasukan yang lebih kuat. Jelas tidak mungkin untuk menggunakan ini untuk mengkonsumsi kekuatan hidup Zhongmen. Menurut pendapat saya, misteri yang tidak diketahui ini mungkin benar-benar berbahaya. Zhong berharap dapat menyatukan semua orang untuk berbagi bahaya dan mendapatkan manfaat maksimal sambil mengurangi korban mereka sendiri, Ouyang Yu menganalisis. Dibandingkan dengan Xiao Jian, Ouyang Yu jelas jauh lebih tenang dan analisisnya cukup objektif. Hei, surga itu seperti orang kikir. Ketika kamu melihat rahasianya, itu seperti bermain darah ayam. Kenapa kali ini dengan baik hati, mengundang kita untuk menjelajah bersama? Xiao Jian tidak setuju. Jadi, pasti ada sesuatu di tengah yang kita tidak tahu. Singkatnya, Tian Ganzong tentu tidak punya niat baik. Saya pikir kita bisa mengirim beberapa orang ke masa lalu dan bermain-main. Ouyang Yudao, saya tidak setuju. Kirim beberapa orang ke meriam di masa lalu. Para murid Yu Yunzong semua dibudidayakan oleh upaya yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana mereka bisa membiarkan mereka mati? Xiao Jian merasa tidak nyaman. Adapun fakta bahwa Tian Ganzong tidak bermaksud baik, semua orang tidak memiliki pendapat dan pendapat. Itu hanya masalah pergi atau tidak pergi, jelas ada beberapa perbedaan. Ouyang Yu masih harus mengatakan bahwa Luo Qingfeng memberi isyarat, menunjukkan bahwa mereka tidak boleh berisik, dan menoleh ke Ye Yuan Dao, Ye Yuan, bicarakan pandanganmu. Setelah insiden Li Changyu, pemahaman Luo Qingfeng tentang Ye Yuan sekali lagi mencapai tingkat yang baru. Dalam situasi yang begitu tiba-tiba, Ye Yuan mampu memaksa Li Changyu untuk pergi dengan hukum berkumpul, dan dia menghindari strategi pedang Changhua, yang menunjukkan perhatiannya. Dalam pandangan Luo Qingfeng, bakat Ye Yuan tidak perlu dikatakan lebih banyak, dan teman-temannya sama sekali tidak di kelas. Tetapi jarang bahwa ia dapat memiliki pikiran yang bijaksana pada usia ini. Jadi hari ini dia bermaksud memanggil Ye Yuan, biarkan dia juga mendengarkan tujuan Tian Ganzong, dan mungkin dia bisa mendengar pendapat yang membangun. Ketika Xiao Jian melihat Ye Yuan, dia juga menghabiskan waktu yang lama, dan pikirannya pada Luo Qingfeng agak tidak pasti. Langkah ini, apakah perlu untuk membiarkan Ye Yuan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan Sekte Yunyun tingkat tinggi? Ye Yuan jenius, tidak ada yang berani mengabaikan hal ini, tapi dia masih sangat muda, biarkan dia berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tingkat tinggi Zhongmen, apakah terlalu banyak drama? Terutama Ouyang Yu, ketika Ye Yuanchu memasuki Zhongmen, dia juga ditantang oleh Ouyang Ming, dan dia ingin membunuh Ye Yuan melalui persidangan 3 gereja. Namun, serangkaian tindakan oleh Ye Yuan kemudian benar-benar menghilangkan pikirannya pada Ye Yuan. Secara khusus, setelah Ye Yuan menjual Royal Soul dan ke Zhongmen, beberapa tetua dari rumah Ouyang telah membuat terobosan dengan Yu Hyun. Dalam keadaan seperti itu, di mana Ouyang Yu masih tertarik pada Ye Yuan. Bukankah itu akan menjadi penjahat yang tidak tahu berterima kasih? Adapun Ouyang Ming, Ouyang Yu telah mengeluarkan perintah yang ketat, sehingga ia dapat mengelola wanita sendiri dan berhenti menyebabkan masalah, jika tidak konsekuensinya akan bertanggung jawab untuk itu. Keluarga sekuler kecil belum ditempatkan di mata Ouyang Yu, apalagi keluarga ini telah dihapuskan. Ye Yuan merenung sejenak dan berkata, jika itu menurut Li Changyu, misteri ini sama pentingnya dengan sekte kita. Sekte Yunyun kita tidak dapat dibandingkan dengan sekte ini dalam hal sumber daya. Jika kesempatan ini juga ditinggalkan, bukankah itu langkah demi langkah? Saya kira penguasa lain tidak tahan kue besar yang dikirim oleh Tian Ganzong dan mengirim orang untuk pergi. Setelah hari itu, Luo Qingfeng menebus distribusi pasukan di wilayah selatan melawan Ye Yuan, dan sekarang ia memiliki pemahaman awal tentang situasi di wilayah selatan. Tapi misteri ini sangat berbahaya. Bahkan jika ada pengembalian ke kristal kondensat, tidak ada kembali. Apakah kita semua mengirim para penatua laut untuk pergi? Xiao Jian melemparkan pertanyaan ini lagi. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak perlu. Karena aku memperkirakan bahwa bahkan jika aku mengirim para penatua, itu tidak akan berguna. Oh, kenapa ini? Kata Luo Qingfeng. Ye Yuan mengatakan ini, tidak hanya Xiao Jian, tetapi bahkan Luo Qingfeng juga menunjukkan warna mendengarkan. Jelas, Ye Yuan menemukan beberapa masalah yang tidak mereka temukan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Tuan, gereja dan berpikir tentang hal itu,
jika keserakahan surga bukan pilihan terakhir, bagaimana mereka bisa mengirim orang untuk mengundang sekte lain untuk mengeksplorasi rahasia? Jadi kita berspekulasi barusan, apakah Tian Chongzong memainkan trik? Xiao Jiandao, Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, seperti yang dikatakan Ouyang Tang, konspirasi semacam ini tidak terlalu efektif. Bahkan jika tim kami benar-benar dimusnahkan, itu tidak akan melukai akar Zhongmen. Mengapa mereka harus berbuat lebih banyak? Lalu kamu berkata, mengapa? Xiao Jian bergegas. Mengapa Li Changyu hanya mengatakan bahwa mereka mengirim 9 kristal jernih untuk memasukkan rahasia? Meskipun laut adalah andalan gerbang utama, tetapi Kaisar Surgawi tidak akan enggan untuk pergi sejauh ini. Ye Yuan tertawa. Luo Qingfeng berpikir, maksudmu, apakah mereka telah dikirim ke laut? Ye Yuan mengangguk, tidak buruk. Dan laut ini pasti tidak akan kembali. Semua orang menghela napas dan memikirkannya. Analisis Ye Yuan jelas yang paling masuk akal. Hanya ketika Li Changyu berbicara, dengan sengaja meremehkan aspek ini, jadi semua orang tidak mengharapkannya. Bagaimanapun, Zhao Xiong yang kental sangat penting bagi seorang Zhongmen. Bahkan seorang patriark surgawi yang begitu besar tidak dapat mengatakan bahwa dia menyerah dan meninggalkannya, jadi Luo Qingfeng tidak terlalu memikirkan masalah ini. Namun, mereka mendengar bahwa Ye Yuan mengatakan bahwa tidak ada kembali ke Laut Huaihai, dan dia tidak bisa membantu tetapi mengalahkan Drum. Misteri yang tidak diketahui ini terlalu berbahaya. Lian Huaihai telah kembali, maka kita tidak bisa pergi. Xiao Jian mengerutkan kening. Untuk Yu Yunzong, kekuatan laut yang kuat tidak mampu mati. Luo Qingfeng tidak segera berbicara. Dia memikirkannya, apakah kamu Yuan kata-kata kamu masih belum selesai? Apakah kita pergi, atau tidak? Untuk Luo Qingfeng ini, Ye Yuan juga cukup dikagumi, dan jelas merupakan sosok yang mengerikan. Jika bukan karena dia tahun ini, Yu Yunzong mungkin lebih sulit daripada sekarang. Ye Yuan mengangguk, pergi, mengapa tidak? Rahasia ini pasti memiliki banyak harta surga dan bumi, kalau tidak Tiangan Zong sendiri akan menyerah. Ini juga merupakan kesempatan bagi sekte kita. Ye Yuan, bahkan jika kamu telah pergi ke laut, kamu sudah mati. Apakah kamu ingin orang tua kita mati? Sulit untuk mengatakan banyak kata, tetapi sangat ketat pada saat ini. Murid rata-rata melihat bahwa itu diperkirakan hancur. Menghancurkan langit, biarkan Ye Yuan menyelesaikan kata-katanya, kata Luo Qingfeng. Setelah menerobos langit, saya langsung menutup mulut. Ye Yuan tidak peduli, dan melanjutkan, jika aku berharap itu baik, misteri ini entah karena ketidakstabilan ruang atau karena batasan hukum. Para prajurit di atas permukaan laut tidak bisa masuk. Terlalu berbahaya bagi prajurit Jingjing untuk memasukinya. Karena itu, Tian Ganzong akan bersama-sama menjelajah dengan 7 keluarga lainnya. Luo Qingfeng membuat kecelakaan yang tak terduga dan berkata, ternyata ini semua dijelaskan. Hanya dalam kasus ini tidak dapat dihindari bahwa Jingjing Warrior akan memasukinya. Apakah kita akan bergabung dalam kesenangan ini? Mencari yang kaya dan yang berbahaya. Bahayanya sama untuk 8 sekte utama kita. Surga adalah menemukan lebih banyak umpan meriam, maka kita akan menghancurkan gigi depan besar mereka. Kesempatan ini, tetapi tidak banyak. Ye Yuan Dao, Ye Yuan, aku tahu bahwa kamu sangat berbakat dan memiliki kemampuan bertarung yang kuat, tetapi kamu tidak boleh meremehkan generasi muda Zhongmen lainnya. Terutama Tiangan Zong, pro murid mereka jauh lebih kuat daripada Yuntian. Xiao Jian tiba-tiba masuk, dan hatinya panjang. Sebagai sekte terkuat di wilayah selatan, kekuatan para murid Tian Ganzong secara alami adalah yang terkuat. Meskipun Li Changyu diterima sebagai pro murid oleh para penatua, itu hanya karena potensinya sangat besar. Ketika datang ke kekuatan nyata, dia tidak bisa menghitung apapun di Tiangan. Murid-murid profesional dengan kualifikasi mendalam adalah yang paling kuat saat ini. Ye Yuan tiba-tiba tersenyum dan berkata, saya hanya memberikan pendapat kepada Tuan. Adapun fakta bahwa dia tidak mengadopsinya, saya tidak berani mengaturnya. Tetapi jika Tuan memutuskan untuk pergi, saya berharap untuk menghitung saya. Tidak. Kristal 9 prajurit berat yang terkondensasi semuanya mati, Anda berada dalam semangat lingkungan, terlalu berbahaya untuk masuk. Ye Yuan, Anda adalah harapan Yu Yunzong kami, saya tidak ingin Anda berada dalam bahaya. Luo Qingfeng langsung menolak, benar-benar lelucon. Ketika 2 hari pertama pecah, Luo Qingfeng hampir tidak menakuti hidupnya. Saat ini untuk mengeksplorasi rahasia yang berbahaya,
jika terjadi kalajengking, ia tidak mampu membayar seluruh Yunyun Zong. Ye Yuan tidak membela, tetapi Luo Qingfeng menatap matanya dan tahu bahwa dia tidak bisa membujuk. Hati Luo Qingfeng disebut depresi. Dia sudah merencanakan untuk pergi, tetapi ketika dia melihat sikap Ye Yuan, dia mulai ragu lagi. Nenek moyang yang hidup ini benar-benar berubah-ubah. Seorang prajurit cair spiritual, berlari dan bermain dengan sekelompok prajurit kristal terkondensasi. Saat itu, ledakan horor datang dan menakuti semua orang. Apa yang terjadi? Luo Qingfeng saling memandang dan tiba-tiba teringat sesuatu, tetapi tidak bisa menahan kegembiraan. Paman Si menerobos. Ini sangat bagus, kata Xiao Jianxin. Pergi, ayo pergi dan lihat. Kamu Yuan, kamu juga ikut. Paman Si bisa menerobos, ada banyak yang harus kamu lakukan, kata Luo Qingfeng. Beberapa orang bergegas ke rumah sakit Tianfeng, dan mereka melihat awan di atas rumah-rumah lain. Ini adalah perampokan jiwa. Paman Si mulai merampok jiwa. Seru Ouyang Yu. Sebagai seorang apoteker pemurnian, keinginan terbesar adalah untuk dapat menaiki jiwa. Para prajurit membuka laut dan jiwa laut melawan langit, jadi setelah latihan seni bela diri ke jiwa laut, mereka akan menghadapi ujian bencana. Setelah apoteker penyulingan diolah ke lautan jiwa, kekuatan jiwa memiliki lompatan kualitatif, dan setiap terobosan juga akan menjatuhkan perampokan. Namun, malapetaka apoteker penyulingan berbeda dari seni bela diri, hanya untuk jiwa, sehingga disebut perampokan jiwa. Jika Ouyang Yu dapat menembus jiwa laut dan menjadi Danwang, ia akan mengalami perampokan jiwa pertama dalam hidup. Hanya, langkah ini terlalu sulit dan terlalu sulit baginya. Awan gelap kelompok itu tidak besar, tetapi mengandung energi yang sangat menakutkan, yang membuat orang-orang ketakutan. Dalam waktu singkat, mulai ada kilat halus jatuh, langsung menembus rumah, dan bergegas ke tempat Tianfeng mundur. Semakin banyak kilat, semakin padat, hanya tekanan, itu akan dapat membuat Jingjing Warrior merasa mati lemas. Ye Yuanyao melihat adegan yang akrab ini, dan hatinya melahirkan emosi yang tak terbatas. Dalam kehidupan terakhir, dia telah menghabiskan puluhan jubah jiwa, yang akrab baginya. Di dunia ini, Ye Yuan adalah orang pertama yang melihat hal-hal seperti perampokan jiwa, yang secara alami membangkitkan ingatannya yang tak terbatas. Karena itu disebut perampokan jiwa, itu adalah perampokan jiwa pejuang. Berapa banyak apoteker penyulingan jatuh di bawah kengerian jiwa, dan jiwa terbang. Seorang apoteker penyulingan yang telah mampu menghabiskan puluhan jubah jiwa dan mencapai puncaknya, hampir tak terkalahkan. Ye Yuan dari dunia sebelumnya adalah langkah demi langkah menuju puncak. Di dunia ini, dia percaya bahwa dia akan tetap seperti ini, selangkah demi selangkah ke puncak. Tidak, dunia ini, dia harus melangkah lebih jauh. 4 orang di sekitarnya tampaknya tidak memperhatikan perasaan heroik Ye Yuan. Mereka melihat adegan ini dengan gugup. Setelah sekitar setengah jam, kilat berangsur-angsur berkurang, dan awan gelap di udara mulai menghilang, perampokan jiwa akhirnya berakhir. Masuk, Tianfeng datang dan ternyata menemukan beberapa orang di luar. Hanya saja suaranya sedikit lelah. Sepertinya Tianfeng, yang baru saja melewati perampokan jiwa, masih sedikit lemah. Namun, Ye Yuan tahu bahwa kelemahan ini tidak akan bertahan lama. Segera, jiwa Tianfeng tiba-tiba akan meningkat, dan itu akan mencapai pertengahan periode Danwang. Melihat Ye Yuan, Tianfeng sangat tak terduga, tetapi sangat bahagia. Haha, aku tidak menyangka Ye Yuan juga ada di sana, kata Tianfeng dengan sangat gembira. Dia mampu menembus tengah-tengah Danwang, semua berkat Ye Yuan, dan dia melihat Ye Yuan secara alami memiliki rasa kedekatan. Ye Yuan pergi ke depan dan memberikan hadiah, tertawa, selamat kepada para penatua untuk menembus tengah-tengah dan. Hei, apakah ada ucapan selamat? Aku tidak di tengah-tengah dan King, apakah Anda semua berterima kasih? Oh, ini adalah tetua dari tetua. Bagaimana bisa ada anak kecil? Apa bocah itu? Ketika para tetua menerobos tengah-tengah dan, kolom celestial dari Yunyun Zong jauh lebih stabil. Secara alami, itu adalah sesuatu yang harus diberi selamat. Ye Yuan tersenyum melihat bahwa Ye Yuan tidak melakukan perbuatan berjasa, Tian Feng lebih puas. Dia tersenyum sedikit, ini tidak buruk. Menunggu orang tua itu beristirahat selama beberapa hari, dia mulai memurnikan jiwa untuk memimpin dan. Xiao Jian, menghancurkan langit, Anda perlu melangkah di masa depan. Berlatih,
berusaha untuk menembus ke lautan jiwa setengah langkah sesegera mungkin. Akibatnya, Yun Yunzong saya akan dapat memiliki 3 jiwa dan Tuan Laut lagi, kekuatannya akan meningkat pesat. Lihatlah sekte sekutunya yang surgawi, tetapi juga berani menipu saya Yun Yunzong. Ketika kata-kata Tian Feng keluar, keempat orang itu gemetar karena kegembiraan. Soul Leading Dan adalah obat yang membantu laut yang kuat untuk menerobos jiwa laut. Diperlukan perbaikan di tengah-tengah dan King untuk dapat disempurnakan. Dan Yu Yunzong, berapa tahun belum muncul di tengah apoteker penyulingan Danwang. Tian Feng dapat menembus tengah-tengah Danwang, dan arti Yu Yunzong terlalu besar. Jika Yu Yunzong dapat memiliki 3 penguat jiwa sekaligus, Anda dapat melompat ke posisi tengah mencapai 8 sekte utama. Jika sekte lain ingin menggertak sekte Yunyun, mereka harus mengukurnya lagi. Kekuatan apoteker pemurnian ada di sini. Karena alasan inilah mengapa Ouyang Tuotian mampu menjadikan Yun Yunzong sangat populer. Selama ada sumber daya yang cukup, apoteker penyulingan dapat menggunakan obat herbal untuk menumpuk sekelompok orang kuat. 3 jiwa laut, meski hanya 3 jiwa, selatan juga merupakan kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Yah, Ye Yuan, kamu sudah menembus roh 7 berat, ini, kecepatan kultivasi ini terlalu cepat. Tian Feng tiba-tiba menemukan perubahan Ye Yuan, terkejut. Untuk kecepatan kultivasi Ye Yuan, dia juga mendengarnya. Kata-katanya lebih khawatir tentang akar Ye Yuan. Ye Yuan mendengar kekhawatiran Tian Feng dan tersenyum, murid itu berpartisipasi dalam Zongmen Dabi beberapa hari yang lalu dan memiliki sedikit sentimen, jadi dia membuat terobosan. Tian Feng Fusou mengangguk dan berkata, ini bagus, jadi sangat bagus. Dengan bakatmu, ada keengganan di Yun Yunzong saya. Tapi Anda dapat yakin bahwa Zongmen akan sepenuhnya mendukung Anda. Tian Feng sangat merasa bahwa Yu Yunzong tidak memiliki banyak godaan untuk Ye Yuan, dan hanya mendukung hal seperti itu. Ye Yuan dengan cepat berkata, di mana Penatua? Di mana itu? Saya telah menerima banyak bantuan dari Zongmen. Tidak peduli kemana saya pergi, Yu Yunzong adalah akar saya. Kata-kata Ye Yuan memiliki 2 arti. Pertama adalah dia tidak akan melupakan sekte Yunyun, dan yang kedua adalah untuk memberikan vaksinasi kepada Tian Feng. Dia pasti akan meninggalkan sekte Yunyun di masa depan. Melihat cara alami Ye Yuan, Tian Feng secara alami tidak akan naif untuk berpikir bahwa Yun Yunzong kecil akan dapat mempertahankan Ye Yuan. Namun, kalimat Ye Yuan sudah cukup. Oke, kamu punya hati seperti ini. Kamu harus kembali dulu, istirahat selama beberapa hari, dan mengundang kamu untuk datang. Tian Feng Dao, Luo Qingfeng tiba-tiba berkata pada saat ini, Paman Si, karena Anda sudah membersihkan bea cukai, ada sesuatu di divisi ini untuk dibahas dengan Anda. Oh, mari kita dengarkan. Tian Feng tahu bahwa Luo Qingfeng bukanlah orang yang ragu-ragu, karena dia sedang mencari diskusinya sendiri saat ini, itu pasti peristiwa besar. Luo Qingfeng meminta Tian Ganzong untuk mengundang 7 hal untuk mengeksplorasi rahasia bersama, dan berkata kepada Tian Feng secara terperinci, dan juga menyimpulkan beberapa orang. Tian Feng terkejut melihat Ye Yuan, mengangguk dan berkata, analisis Ye Yuan sangat masuk akal. Kita harus pergi ke sana. Rahasia ini pasti berbeda. Kita tidak bisa melepaskan kesempatan ini. Agaknya, sudahkah Anda memutuskan? Luo Qingfeng juga memandang Ye Yuan dan berkata, ya, Si Su. Saya bermaksud membiarkan Yun Tian memimpin tim, dan memilih beberapa murid pro dan murid elit. Hanya Ye Yuan, dia ingin mengikuti. Tian Feng mendengar gelombang besar tangannya, dan dia tidak peduli, dia ingin pergi, lepaskan dia. Kaum muda, di mana mereka bisa tumbuh tanpa mengasah. Tapi, Luo Qingfeng tidak mengharapkan Tian Feng menjadi sikap ini, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terburu-buru. Tian Feng meletakkan tangannya untuk menghentikannya, oke, ini masalahnya, saya harus menutup. Melihat Tian Feng bersikeras, Luo Qingfeng harus menyerah. Bodoh, mengapa Tuan Ye Yuan membiarkannya sendirian, bukankah dia hanya mencoba membiarkannya sendiri? Kamu menyembunyikannya di Zongmen, bagaimana bisa Ye Yuan setuju? Bahkan jika kamu tidak membiarkannya turun, dia bisa patuh. Tidak turun, Luo Qingfeng pergi ke pintu, dan suara Tian Feng tiba-tiba datang. Dia sangat terkejut, mengapa Tian Feng bersikeras agar Ye Yuan pergi. Daripada menjaga Ye Yuan dengan hati-hati, lebih baik membiarkannya pergi. Apa yang Tuan Ye Yuan ingin lihat adalah kekuatan yang meningkat, bukan bunga di rumah kaca.
Pada titik ini, Tianfeng terlihat lebih teliti darinya. Xie Zhihu menunjuk. Luo Qingfeng mengembalikan sebuah kalimat dan kemudian pensiun. Titik 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 titik. Dalam beberapa hari berikutnya, Ye Yuan tidak ditutup, dan dia sudah siap untuk ini. Perjalanan ini dalam bahaya, dan Ye Yuan perlu bersiap bahkan jika dia memiliki hati. Luo Qingfeng memilih 7 murid kali ini, yang paling kuat adalah murid pro-disiplin Mo Yuntian. Selain Mo Yuntian dan Ye Yuan, Wu Wu dan Tian Yu semuanya ada dalam daftar. 3 lainnya juga memiliki pro-murid dari para tetua dan 2 murid elit. Setelah final pertandingan besar, Tian Yu menerobos lingkungan kristal yang kental, dan itu sudah menjadi prajurit yang kuat, dan kekuatannya bahkan lebih tinggi. Hari ini, identitas Ye Yuan, Tian Yu dan Tang Yuer sudah menjadi murid elit. Setelah rasio besar, Cheng Wu dan murid elit lainnya melihat konfrontasi antara Tian Yu dan Ye Yuan dan menyerahkan tes secara langsung. Tang Yuer mengalahkan lawannya dalam ujian pamungkas, dan juga dipromosikan menjadi murid elit. Selain itu, Luo Qingfeng juga menunjuk seorang tetua laut yang makmur untuk memimpin orang-orang ini. Dalam lingkup pengaruh Tian Ganzong, tidak ada orang yang menjadi kekuatan kuat di laut, dan saya tidak bisa mengatakannya. Namun, Luo Qingfeng juga menyambutnya terlebih dahulu dan tidak pernah memasukkan rahasia. Di antara seluruh tim, hanya Ye Yuan adalah prajurit cair spiritual. Namun, ia telah melihat pintu yang sama dengan gerbang leluhurnya, dan tentu saja ia tidak akan menjadi pejuang spiritual yang biasa. Setidaknya setelah melanggar 3 bidang Ye Yuan, kekuatannya benar-benar di atas Tian Yu. Pada akhirnya, kekuatan pedang, bahkan setelah terobosan Tian Yu, aku takut aku tidak akan berani mengambilnya. Semuanya sudah siap, Tianfeng secara pribadi pergi untuk barisan 8 orang untuk melihat. Setelah menerima balasan, Li Changyu sudah berangkat untuk pertama kalinya. Yu Yunzong ini, dia tidak mau tinggal lebih lama lagi. Mei, perjalanan ini cukup berbahaya. Prioritas pertamamu adalah membawa mereka kembali padaku tanpa istirahat. Tahukah kamu, kata Tianfeng, para tetua yang memimpin tim itu bernama Mei Lan, 3 senjata laut, dan mereka cukup stabil. Luo Qingfeng memilihnya untuk melihat ini. Mei Wei dengan hormat berkata, para penatua diyakinkan bahwa para penatua tidak akan mempermalukan misi. Orang-orang ini adalah masa depan Yun Yunzong saya, bahkan jika mereka akan berjuang melawan kehidupan lama ini, mereka juga harus memastikan kembalinya mereka dengan selamat. Sejujurnya, Mei Lan tidak memiliki banyak kepercayaan pada tubuhnya sendiri, tetapi pada saat ini, dia hanya bisa mengatakannya. Tianfeng mengangguk, yang merupakan janji standar Mei Long. Dia juga tahu bahwa perjalanan ini dapat dikompromikan, tetapi wajah selalu dihadapi. Perjalanan ini berbahaya, tetapi mungkin bukan kesempatan Mo Yuntian dan yang lainnya. Jenius ingin tumbuh menjadi pembangkit tenaga listrik yang nyata. Tidak mungkin menghadapi kematian. Inilah yang Tianfeng tahu. Tianfeng menghancurkan Mo Yuntian lagi, tapi dia datang ke Ye Yuan. Ye Yuan, aku tidak akan mengatakan lebih banyak jika aku tidak memiliki kata-kata lagi. Aku berharap kamu kembali dengan selamat. Aku sedang naik turun Yu Yunzong, tetapi itu ada di tubuhmu. Tianfeng Dao. Jika Tianfeng mengatakan ini sebelumnya, semua orang pasti akan mencibir. Tapi sekarang, tidak ada yang keberatan, ini fakta yang tidak terbantahkan. Bakat Ye Yuan telah dilebih-lebihkan ke titik yang tak terbayangkan, dan signifikansinya bagi Zhongmen secara alami berbeda. Ye Yuanxing mengadakan upacara dan dengan hormat berkata, para penatua diyakinkan, tetapi mereka menjelajahi dunia rahasia. Ye Yuan akan terisi penuh. Melihat kapal terbang menghilang ke langit, angin selatan hilang di tempat yang langka. Hei, jangan lihat itu, dia dan kita ditakdirkan untuk tidak menjadi orang dunia. Angin selatan di belakangnya mendesah dan mendesah. Angin selatan berputar dan berbalik, dan keindahan itu sudah menangis. Saya tidak tahu mengapa, setelah mendengarkan angin selatan, air matanya sangat mengecewakan. Bibi, aku. Nanfeng mengerang dan tidak bisa berbicara. Melihat angin selatan juga merupakan asam pantotenat di hati. Pelacur itu begitu, bukankah dia sendiri yang melakukannya? Hanya saja perasaannya jauh lebih halus daripada angin selatan, dan dia tidak akan sama emosionalnya dengan angin selatan. Saya tidak tahu kapan itu dimulai, dan jika angin selatan cerah, citra Ye Yuan selalu muncul. Namun, seiring berjalannya waktu,
angin selatan jelas tetapi tiba-tiba menyadari bahwa ada celah yang tidak dapat diatasi antara dia dan Ye Yuan. Dia bukan lagi seorang pemula yang hampir membunuh pedang di selatan, dia telah tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi, dan bahkan Tianyu yang perkasa telah menjadi kekalahannya. Sekarang mereka bibi dan mereka hampir tidak dapat melihat bagian belakang Ye Yuan. Nanfeng berjongkok di bahu bibinya dan menangis. Angin selatan menggoyang punggungnya dan menghibur, aku tahu, aku tahu. Oh, kalau begitu, bagaimana dengan bibimu? Angin selatan menangis. Jika angin selatan cerah dan kaku, tubuh halus akan bergetar tanpa bersaing. Nanfeng menghancurkan lengan dan air matanya dan berkata, aku tahu, bibiku juga menyukainya. Kita benar-benar tidak punya peluang. Jika angin selatan menghela nafas dan mendesah, dia menggelengkan kepalanya, aku akan mengubur perasaan ini di hatiku. Mungkin kita bisa menjaga hubungan teman-teman, kalau tidak aku takut, akan menakuti dia. Angin selatan itu keras kepala, aku tidak mau. Jika angin selatan menghela nafas, itu tidak mengatakan apa-apa. Kapal terbang Ye Yuan adalah 100.000 mil per hari, tetapi Yu Yunzong terlalu jauh dari Tianganzong. Butuh sekitar 10 hari untuk tiba. Di atas kapal terbang, Ye Yuan bermeditasi setiap hari untuk mengolah dan mengkonsolidasikan kerajaan. Pada saat ini, tidak jauh dari semangat. Untuk kecepatan kultivasi seperti itu, sekelompok saudara hanya bisa berharap untuk mendesah. Mei Elder, bagian depannya adalah pegunungan Yunmeng, ayo turun. Mo Yun Tiandao, Mei Lan mengangguk dan sekelompok 8 orang turun dari kapal. Koordinat yang ditinggalkan Li Changyu untuk Yu Yunzong adalah pegunungan Yunmeng ini, yang juga merupakan pintu masuk ke misteri yang tidak diketahui. Sangat mudah untuk mengganggu monster di pegunungan dengan menerbangkan kapal, sehingga Yu Yunzong dan kelompoknya memilih untuk berjalan di muka di atas kapal. Di depan, gunung-gunung yang menjulang tidak terbatas dan terlihat sangat megah. Pegunungan Yunmeng ini adalah tempat berbahaya yang terkenal di Tianganzong. Tidak hanya monster di pegunungan, tetapi juga berbagai kalajengking beracun di pegunungan. Bahkan jika itu adalah prajurit kristal terkondensasi, mungkin tidak ada kembali dalam terburu-buru. Kata Mei Lan, kami telah memasuki pegunungan, dan semua orang akan mengambil agen detoksifikasi untuk mencegah racun mencekik ini. Mo Yuntian sangat manusiawi. Pada saat ini, kedalaman gunung-gunung tidak dalam, sesak napas ini tidak membahayakan mereka, tetapi Mo Yuntian masih merasa bahwa asuransi itu baik. Bagaimanapun, itu adalah tanah orang lain, dan tempat kehidupannya tidak dikenal, tetapi lebih baik membalikkan perahu di selokan. Dan lambat, orang-orang hendak menelan ramuan obat, tapi Ye Yuan membuka jalan. Ye Sidi, bagaimana? Mo Yuntian penasaran. Ye Yuan menyentuh sebotol ramuan obat dan menyerahkannya kepada Mo Yuntiandao, gunakan obatku. Ini, Mo Yuntian hanya bisa ragu. Mereka semua makan dan detoksifikasi tingkat ketiga, tapi Ye Yuan paling banyak seorang guru dan apakah penyulingannya dari ramuan obat lebih baik daripada orang tua? Namun, Mo Yuntian tahu karakter Ye Yuan dan tidak akan melakukan hal-hal yang membosankan, dan ragu-ragu. Awan, terbuka untuk melihat. Pada saat ini, Mei Lan berpidato. Mo Yuntian membuka botol pil. Sesuai dengan kata-katanya, dan aroma obat datang dari hidung. Ini adalah detoksifikasi tingkat ketiga dan, Ye Sidi, dari mana Anda berasal? Mo Yuntian tidak bisa membantu tetapi melihat obat dalam botol obat. Militer tidak asing dengan jamu yang diberikan oleh Ye Yuan jelas detoksifikasi tingkat ketiga dan, tetapi mereka sama sekali berbeda dari jamu yang mereka bawa. Meskipun saya belum makan, Mo Yuntian dapat merasakannya dari aroma obat, detoksifikasi ini jauh lebih baik daripada pemurnian para tetua. Ye Yuan hanyalah seorang prajurit cairan spiritual, dari mana ramuan obatnya berasal. Mo Yuntian, murid-murid ini tidak tahu, tetapi Mei Lan adalah seorang penatua, tetapi dia tahu identitas para penatua dari balai Ye Yuan dan akan membiarkan Mo Yuntian membukanya. Baru saja melihat dan, detoksifikasi tingkat ketiga ini, Mei Lan masih belum bisa merasakan kejutannya. Apakah obat ini dibuat oleh Ye Yuan sendiri? Mei Lan sangat jelas, para penatua Dantang, bahkan jika para penatua Tianfeng ditembak secara pribadi, mereka tidak dapat memperbaiki detoksifikasi seperti itu. Karena Danfang melakukan detoksifikasi, Yu Yunzong tidak melakukannya. Ye Yuan tahu Danfang baru ini, Mei Lan tidak aneh,
Tetapi jika Ye Yuan memperbaiki obat tingkat ketiga sebagai guru dan, itu akan luar biasa. Mei Lan hidup bertahun-tahun, dan saya telah melihat banyak pertempuran dalam roh dan lingkungan, tetapi saya belum pernah melihat orang yang berwujud roh yang dapat memperbaiki pengobatan tingkat ketiga. Untuk pertama kalinya, Mei Long memiliki rasa takut terhadap orang yang bersemangat. Ye Yuan ini benar-benar luar biasa. Ye Yuan Ben tidak ingin terlalu mencolok, tapi dia samar-samar merasa bahwa pegunungan Yunmeng tampak tidak biasa. Demi keamanan pintu yang sama, saya masih menggunakan detoksifikasi ini. Detoksifikasinya dan tidak hanya dapat menyelesaikan racun fisik, tetapi bahkan raja obat bius yang bertindak pada jiwa dapat dipecahkan. Ye Yuan adalah leluhur beracun. Ketika dia pergi, dia tahu kecoa beracun di kedalaman pegunungan Yunmeng. Dia takut itu bisa bertindak pada jiwa para dewa sebelum dia mengambil penawarnya sendiri. Alasan mengapa Gunung Yunmeng dinamai karena itu juga datang. Begitu prajurit itu beracun, dia takut akan jatuh dalam ilusi atau kegilaan. Jika Anda tidak mendapatkan perawatan yang tepat waktu, Anda pada akhirnya akan disiksa sampai mati. Ye Yuan hanya tersenyum dan berkata kepada Mo Yuntian, Tuan Broter tidak bertanya, apakah sulit bagi adik lelaki itu untuk melukaimu? Mo Yuntian mengerang dan tersenyum, di mana Ye Sidi mengatakan ini. Aku terlalu terkejut. Batuk. Kalian, semua orang mengambil detoksifikasi Ye Sidi dan obatnya, tampaknya lebih baik daripada kita. Membawa jauh lebih baik. Mo Yuntian membagikan ramuan obat kepada orang lain dan meminumnya. Setelah minum obat herbal, jenius Mo Yun menemukan bahwa Ye Yuan tidak makan sendiri. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Ye Sidi, kenapa kamu tidak makan sendiri? Ye Yuan tersenyum dan berkata, aku tidak harus, hal-hal yang menyesakkan ini tidak berguna bagiku. Mo Yuntian tertegun, dan dia menemukan ada beberapa zona vakum di sekitar Ye Yuan, dan mereka yang tercekik tidak mungkin berada di sisi yang jauh. Tidak, Ye Yuan, mengapa para raja narkoba ini tidak menyentuhmu? Mo Yuntian terkejut. Ye Yuan tersenyum dan berkata, saya memiliki senjata ajaib di tubuh saya yang dapat menghindari raja obat bius ini. Mo Yuntian tiba-tiba menyadari, ternyata, Ye Yuan berbohong dengan niat baik, dan tidak ada senjata ajaib di dalam dirinya. Atau, senjata ajaibnya adalah jiwanya. Ye Yuan telah mencoba hidupnya berkali-kali sebelumnya, dan kemudian dia membuka ikatan dirinya sendiri. Tidak peduli tubuh atau jiwa, ada antibodi hebat terhadap toksisitas, dan dapat dikatakan bahwa racun itu tidak diserang. Kecoa beracun ini hanya keberadaan tingkat rendah untuk Ye Yuan, dan tentu saja dia tidak bisa menyakitinya. Tentu saja, jika itu adalah racun 9 tahap, bahkan jika Ye Yuan kembali ke keadaan puncaknya, itu tidak akan menahan. Ngeri racun 9 tingkat itu tidak bisa dikenali. Yah, semua orang sudah merawat racun dan, ayo pergi. Mei Weidao. Orang-orang secara paksa menekan kejutan hati mereka dan mulai pergi ke kedalaman pegunungan Yunmeng dan koordinat yang diberikan oleh Tian Ganzong. Tim ini sangat kuat, dan monster level rendah umumnya tidak dekat. Para pejalan kaki berjalan tanpa hambatan untuk sementara waktu, tetapi mereka mendengar suara samar datang dari depan. Ketika saya semakin dekat, ternyata sekelompok pria besar mengelilingi kedua wanita di tengah, tampaknya meminta sesuatu. Kedua wanita itu mengenakan tuxedo kuning muda dan gaun putih, yang terlihat sangat biasa. Terutama wanita yang mengenakan tunik kuning muda, dengan tanda lahir jelek di wajahnya, terlihat seperti perasaan menjijikkan, sangat jelek. Dan dia tampak seperti orang sakit dengan tampilan pucat, dan sepertinya ada sesuatu yang aneh. Namun, ranah keduanya tidak rendah, dan mereka semua memiliki penampilan 2 kristal. Hei, gadis jelek, masih belum menyerahkan ulan Ganoderma lucidum. Jika kamu tidak tahu cara mengangkatnya, jangan salahkan kami karena tidak baik. Gaun putih itu sangat dingin dan dingin, Ganoderma ulan ini adalah yang kami temukan pertama kali. Mengapa Anda memberikannya kepada Anda? Kenapa? Kami lebih kuat darimu. Ulan Ganoderma ini adalah ramuan Orde 4. Kalian berdua wanita jelek datang untuk menikmati hal-hal kekerasan, haha. Tawanya berakhir tiba-tiba karena mereka menemukan orang lain muncul. Tetua Mei adalah orang-orang dari dinasti Qing. Mo Yuntian dengan cepat mengenali identitas orang-orang ini dan mengingatkan Mei. Mei Lan mengangguk dan tampaknya mengenali orang-orang ini. Dinasti Qing benar-benar semakin hidup kembali, seperti 8 sekte pintu, bahkan keluar dari jalan untuk merampok pekerjaan semacam ini. Mei Hao tidak sulit.
Mei Elder, apa yang harus kita lakukan? Mo Yuntian khawatir. Sang Qingzong berada di peringkat keempat di antara 8 sekte utama, dan jauh lebih kuat dari sekte Yunyun. Ada hampir 10 orang di tim di sisi lain. Dibandingkan dengan jumlah orang di Yunyunzong, ada lebih banyak orang. Jelas akan berpartisipasi dalam eksplorasi yang tidak diketahui ini. Kedua belah pihak tampaknya tidak berharap bahwa mereka bertemu di sini sebelumnya, dan itu dalam adegan yang canggung. Selusin pria menggertak dua wanita lemah, jelas bukan hal yang mulia. Alis Meilan sedikit kusut, dan jelas juga sedang mempertimbangkan bagaimana menangani masalah ini. Ternyata itu menjadi teman Yu Yunzong. Aku ingin datang ke rahasia yang tidak diketahui. Kedua wanita ini telah mencuri barang-barang dari dinasti Qing saya. Saya juga meminta Anda untuk tidak campur tangan dalam masalah ini, jika tidak. Sebuah dinasti Qing Hai kata yang kuat. Orang ini jelas sama dengan Mei Long, yang adalah pemimpin dinasti Qing. Hanya di jajaran dinasti Qing ada dua pelaut di laut, yang membuat tim mereka lebih kuat dari Yunyunzong. Pihak lain jelas juga melihat kekuatan kedua belah pihak, sehingga ada juga rasa takut akan rasa takut dan berbicara. Ulan Ganoderma lucidum ini jelas diperoleh oleh kita terlebih dahulu. Bagaimana itu bisa menjadi dinasti Qingmu? Apakah kamu masih harus malu? Wanita jelek di Huang Yi tampaknya sangat tenang, dan dia tidak bersemangat seperti wanita berpakaian putih. Dia menarik pakaiannya dan berkata, lupakan saja. Nak, Nona, aku tidak yakin. Wanita jelek itu tersenyum, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, dan dia menutup mulutnya dengan penuh minat. Tampaknya wanita jelek ini masih tuan dari keponakan itu. Haha, wanita jelek ini tahu bagaimana menjadi baik. Bagaimana, teman Yu Yunzong, apakah perlu untuk mengikat berkas ini dengan kita? Meilan menghela nafas dan berkata kepada semua orang di belakangnya, ayo pergi. Setelah itu, saya berjalan berkeliling dengan Yu Yunzong dan terus pergi jauh ke pegunungan Yunmeng. Orang-orang di Yu Yunzong semua biasa-biasa saja, jelas tidak terlalu enggan. Orang-orang dari Sijian lebih benar. Sebagian besar murid berbakti ini adalah Sijian. Ketika mereka bertemu hal seperti itu, mereka secara alami ingin membantu pedang. Geng Sangzong benar-benar tidak tahu malu, bahkan menindas dua wanita lemah, tetapi juga orang-orang berdarah. Tetapi pada saat ini, bahkan jika Yu Yunzong dan pihak lain bertarung untuk mati, aku tidak akan menang pada akhirnya. Bagaimanapun, pihak lain memiliki dua lautan yang kuat. Penampilan Ye Yuan resah, tapi dia tidak berbicara. Dia juga mengikuti pasukan besar dan berjalan diam-diam. Oh, benar-benar belenggu, orang-orang Zongmen tidak memiliki hal yang baik. Melihat situasi seperti itu, berbalik, apa bedanya dengan kaki tangannya? Cemoohan keponakan datang dari belakang, dan sosok Mei tidak bisa membantu tetapi menjadi kaku. Setelah jeda, dia berjalan pergi dan menatap. Bibi Luo Qingfeng masih terngiang di telinganya, dan Meilan tidak ingin merusak kehidupan elit Zongmen karena impulsif-impulsif. Apa yang dia bawa kali ini adalah kekuatan elit Zongmen, terutama Ye Yuan. Jika dia mengirim hidupnya kepada dua wanita yang bertemu satu sama lain, bagaimana dia kembali ke Tianfeng dan Luo Qingfeng? Hahaha, Yu Yunzong benar-benar sekelompok tas, bahkan kentut tidak bisa melepaskan. Begitu, tunggu Tianfeng bahwa orang tua itu meninggal, Yu Yunzong 8 tanda-tanda gerbang utama ini, takut juga saya tidak bisa menahannya. Jadi sekelompok tas juga disebut 8 sekte, itu benar-benar tertawa. Kali ini penjelajahan rahasianya sangat berbahaya, mereka hanya mengirim 1 dari 3 lautan. Kurasa tidak ada yang tersedia di Zongmen. Ada begitu banyak harta di rahasia ini, mereka datang ke kecap, saya tidak tahu ini. Saya bisa hidup beberapa kali dan kembali, hahaha. Dinasti Sangqing tidak sengaja menyembunyikan suara itu, dan tawa konyol itu datang dari jauh. Sekte Yunyun tidak bisa membantu tetapi ingin kembali dan berjuang untuk hidup Anda. Pada saat ini, Tianyu mendengar pihak lain mengutuk Tianfeng, dan tidak tahan lagi, dia berbalik dan ingin kembali. Cucu ini, aku benar-benar berpikir aku hebat. Aku pergi untuk membunuh pria multi bahasa ini. Tianyu marah. Berdiri, Meilan menghentikan Tianyu dan berkata, Tianyu, jika kamu berani kembali, aku segera menyegel kekuatanmu. Mei tua-tua, mereka menipu terlalu banyak. Meilan Senseng berkata, kecil tidak tahan kekacauan. Anda adalah masa depan Zongmen, jangan melawan temperamen seperti ini. Jika Anda merasa dihina,
maka gandakan upaya Anda untuk berkultivasi, dan kembali untuk memulihkan utang ini di masa depan. Tapi, pada saat ini, Ye Yuan menarik pelatihannya, tetapi dia tersenyum pada Mei Lan, Mei Elder, Anda mengambil langkah pertama, saya harus pergi.